Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa yakum. Setiap manusia pasti tidak akan terlepas dari yang namanya ujian, namanya musibah. Yang mana musibah itu bisa saja menimpa dirinya atau keluarganya dan juga hartanya. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan dimasukkan ke dalam surga sementara belum datang kepada kalian seperti apa yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian? Telah ditimpa mereka dengan kemelaratan, dengan kesengsaraan, dengan penyakit. Bahkan mereka telah digoncangkan dengan berbagai macam ujian. Sampai-sampai Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang yang beriman mengatakan, kapankah datang pertolongan Allah itu? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Kaum muslimin rahimani Allah wa yakum. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah itu kepada seseorang dalam rangka untuk menguji keimanannya. Sejauh mana keimanan yang ada pada dirinya. Jika dia memiliki keimanan yang kuat dan dia bersabar darinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara jika dia murka, dia tidak rela dengan ujian tersebut, dia marah, maka Allah pun akan memurkainya. Nabi SAW bersabda, Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Apabila Allah mencintai seorang hamba, suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka Allah pun ridha kepadanya. Sementara jika dia murka, dia tidak ridha dengan musibah tersebut, maka Allah akan memurkainya pula. Kaum muslimin rahimani Allah wa yakum. Apabila seorang ditimpa musibah, didatangkan ujian kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia menyadari bahwa di antara sebab utama dari musibah tersebut adalah maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kaum muslimin rahimani Allah wa yakum. Maka sebagaimana Allah saja yang mampu untuk mendatangkan musibah, Dia pula yang mampu untuk mengangkatnya dari seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah menghendaki untuk menimpakan musibah kepadamu, maka tidak ada yang mampu untuk mengangkatnya darimu kecuali Dia saja. Kaum muslimin rahimani Allah wa yakum, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah itu karena sebab, Allah pula akan mengangkat musibah dari seseorang dengan sebab. Oleh karena itu, hendaknya bagi seorang muslim, dia mengetahui sebab-sebab yang dengannya Allah akan mengangkat musibah dari dirinya atau dari keluarganya dan dari hartanya. Di antara sebab-sebab tersebut yang Allah jadikan sebagai sebab syar'i untuk mengangkat musibah pada diri seseorang adalah kembalinya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat tadi, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un.
telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan untuk mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan, agar mereka mau kembali. Maka di antara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah dari seseorang adalah kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rujuknya dia kepada Allah merupakan salah satu hikmah di mana Allah menghilangkan musibah atau di mana Allah mendatangkan musibah kepada seorang. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di antara sebab yang lain yang dengannya Allah akan mengangkat musibah seseorang atau melindungi seseorang dari musibah tersebut adalah dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ta'arraf ila Allahi fir rakha, ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah di saat engkau dalam keadaan lapang. Mengenali Allah dengan mengenali syariatnya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenali Anda di saat Anda dalam keadaan susah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, sebagian ulama mengatakan, man arafallaha fir rakha'i urifa fi syiddah. Barang siapa yang dia mengenal Allah di saat dia dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalinya di saat dia dalam keadaan susah. Maka orang yang dia ditimpa musibah kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan syariat Allah, menjaganya dalam kehidupannya, Allah akan mengingatnya dan Allah akan mengangkat darinya musibah yang sedang menimpanya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di antara perkara yang lain yang bisa menghilangkan musibah dari seseorang adalah banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui dosa-dosa yang dia lakukan. Ingatlah apa yang terjadi kepada Nabiullah Yunus alaihi salam, di mana Allah menceritakan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alaihi. Dan ingatlah Dhunnun ketika dia pergi dalam keadaan marah dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menghukumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum Nabiullah Yunus alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus? Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus pun berdoa dan mengaku akan dosa-dosa yang dia lakukan, akan penyelisihannya terhadap perintah Allah. Dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau saja. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh saya termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Apa yang terjadi kepada Nabiullah Yunus ketika beliau telah mengakui dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan kami pun mengabulkan untuknya doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka orang yang dia ditimpa musibah, ditimpa ujian, kemudian dia kembali kepada Allah, kemudian dia bertaubat mengakui dosa-dosanya, Allah akan hilangkan darinya musibah yang menimpanya. Di antara sebab yang lain yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba agar dia terhindar
dari musibah atau diangkat darinya musibah adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hambanya dan nabinya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit yang sangat lama, yaitu Nabiullah Ayyub alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah tentang Nabi Ayyub ketika dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa dengan penyakit, sementara engkau adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Apa yang terjadi kepada Nabiullah Yunus alaihi salam? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu mithl ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Maka kami kabulkan untuk Ayyub, kami hilangkan dari Ayyub apa yang menimpanya, dan kami datangkan keluarganya dan yang semisal dengan mereka sebagai rahmat kasih sayang dari sisi kami dan sebagai pelajaran bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kita lepas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengangkat dari kita dan dari kaum muslimin apa yang sedang menimpa kita semua dari ujian demi ujian ini, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk daripada orang-orang yang dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah dengan ujian tersebut dan diangkat derajatnya di sisinya karena kesabaran kita dari ujian tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.